Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Gelar pertandingan antar sekolah sepak bola, Asosiasi Kota PSSI Payakumbuh melakukan pembinaan usia dini. Belasan dojang taekwondo gelar latihan bersama di Pantai Sago, Pesisir Selatan. 49 guru besar di Universitas Andalas membuat 3 buku. Ratusan peserta taekwondo yang ada di pesisir selatan mengikuti latihan bersama di Pantai Sago, Nagari Sago Salido, Kecamatan Ampek Jurai. Latihan bersama yang diikuti 12 dojang ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama dojang, sekaligus sebagai tempat evaluasi para peserta. Mayoritas yang mengikuti latihan bersama ini telah mengikuti berbagai macam kejuaraan taekwondo. Dila, salah seorang peserta yang pernah mendapatkan medali emas dalam kejuaraan taekwondo di Solok Selatan, mengaku sangat antusias dengan latihan yang digelar 3 bulan sekali ini. Sebab mendapatkan pengalaman baru dari para senior yang berguna untuknya. Saya sendiri sudah mengikuti taekwondo dari usia kecil, usia dini, sekitar kelas 2 sampai 3 SD. Selain ingin memiliki ilmu bela diri, saya sendiri juga ingin mempunyai prestasi-prestasi di bidang non-akademik, salah satunya yaitu taekwondo. Hasilnya alhamdulillah pernah mencapai waktu di Solok Selatan itu mendapat medali emas, juara 1. Selain mendapatkan ilmu bela diri, para peserta juga memiliki harapan mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan dan membanggakan orang tuanya. Selain ingin mempunyai ilmu bela diri ini, ingin menambah prestasi di bidang olahraga karena mungkin agak kurang di prestasi akademik, jadi ingin menambah prestasi di bidang olahraga. Harapannya ingin ikut tingkat nasional, tingkat provinsi, dan mendapatkan juara supaya bisa membuat harum nama dojang dan kecamatan atau kabupaten. Jendri Effendi sebagai pengurus Taekwondo Pesisir Selatan menyampaikan banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai untuk membawa anak muridnya mengikuti turnamen, baik tingkat provinsi maupun nasional. Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bahwasanya taekwondo itu satu dalam pembinaan prestasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Satu kali 3 bulan. 1 kali 3 bulan ya Pak. Meski demikian, semangat juang para atlet taekwondo untuk mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkurang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Status guru besar dengan gelar profesor tidak hanya membuktikan sebuah perguruan tinggi mempunyai kualitas pendidikan yang baik, namun juga memiliki kewajiban untuk menulis buku. Universitas Andalas Padang membuktikan hal itu dengan mengajak para guru besarnya untuk menulis buku yang bermanfaat bagi mahasiswa, sivitas akademika, dan masyarakat umum lainnya. Di Universitas Andalas terdapat lebih dari 200 orang guru besar. Dari jumlah itu, hanya 49 orang yang terlibat membuat buku kolaborasi. Buku volume 1 berkaitan dengan kesehatan dan farmasi. Volume 2 tentang pertanian, peternakan, pangan, dan lingkungan. Volume 3 tentang ekonomi, hukum, dan humaniora. Di sana ada 49 orang penulis yang menghasilkan 3 volume buku, di mana volume 1 yang berkaitan dengan kesehatan dan farmasi, volume 2 yang berkaitan dengan peternakan, pertanian, pangan, kemudian lingkungan, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan ekonomi, hukum, humaniora. Nah, itu Pak yang kita bagi. Hari ini sebagai penanggap adalah Profesor Nusyirwan Effendi. Salah seorang pengarang buku, Rahmiana Zain, menulis tentang pemanfaatan limbah organik dan anorganik untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk, pakan ternak, dan lainnya.
Buku saya ini tentang bagaimana kita merubah mindset kita tentang sampah. Sampah itu bukan barang yang tidak berharga. Sampah itu adalah uang yang bermiliar-miliar kita buang. Karena dia bisa kita manfaatkan, sampah anorganik dan sampah organik bisa digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik, kemudian untuk pupuk, untuk pakan ternak. Mahasiswa UNAN yang mengikuti kegiatan bedah buku tersebut menilai buku-buku itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dari kegiatan bedah buku ini sungguh kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya Pak, dengan memberikan insightful dari profesor-profesor yang sudah ahli di bidangnya. Dari bedah buku ini kita banyak belajar dan mendapat pengetahuan yang menarik seputar apa sih itu untuk kejayaan bangsa sendiri Pak. Isi buku itu sangat bermanfaat bagi pembaca nantinya agar dapat menarik kesimpulan dan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kejayaan bangsa itu sendiri. Kegiatan bedah buku ini menurut saya menarik karena buku yang dikeluarkan kan berdasarkan hasil penelitian profesor-profesor Universitas Andalas yang pastinya bermanfaat bagi mahasiswa UNAN. Karena saya di jurusan ekonomi, tentunya saya sangat tertarik dengan topik terkait ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Kegiatan bedah buku yang bertajuk Demi Kejayaan Bangsa, karya para profesor Universitas Andalas, digelar dalam rangka pertemuan Dewan Profesor Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum se-Indonesia yang dilaksanakan di Padang dan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-69 Universitas Andalas. Jordio Anse melaporkan dari Padang. Jika di daerah lain ada kasus keracunan makanan pada program MBG, maka di Pasaman, kasusnya lain lagi, yakni menu yang disajikan tidak disukai murid-murid. Akibatnya, makanan menjadi mubazir dan terbuang. Saat dikonfirmasi terkait menu yang tidak disukai itu, pengelola dapur MBG yang terletak di Kampung Tampang, Nagari Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman, tak berkenan menerima kedatangan jurnalis Berita Padang. Pintu masuk dapur MBG tertutup rapat. Sebelumnya, ratusan murid SD Negeri 05 Pauh tidak bisa mengonsumsi MBG karena rasanya tidak enak. Khawatir keracunan, makanan itu mereka buang ke tong sampah. Sejak kasus itu, menurut pihak sekolah, pengelola dapur MBG mengganti menunya dan saat ini telah dinikmati murid-murid. Setelah kejadian kemarin, alhamdulillah ada perbaikan terhadap menu-menu MBG yang dihadirkan di sekolah. Menu yang hadir di sekolah sudah sesuai dengan selera anak-anak kita dan tetap mempertahankan gizi yang ada pada menu tersebut. Kasus itu juga mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Pasaman. Kepala Dinas langsung menghubungi pihak dapur MBG untuk menukar menunya dengan menu yang segar, bergizi, dan enak. Kepala Dinas juga meminta guru dan kepala sekolah agar bertanya kepada para murid menu apa yang mereka suka dan apa yang tidak disukai. Tentunya kita berharap ke depannya tentu hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tentu kita bisa koreksi bersama lah, termasuk juga kita di sekolah juga kepada kepala sekolah, guru ya, tentu bisa memotivasi anak-anak supaya dapat mengkonsumsi makanan yang diberikan, dan tentunya kepada pihak SPPG juga tentu kita bisa koreksi, tentu bisa kita memilah-milah mana yang kira-kira nanti makanan yang bergizi. Dinas Pendidikan mewanti-wanti dapur MBG untuk tidak mengulangi kasus yang sama karena berdampak kepada para murid sebagai penerima program MBG. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pak Heru, kami dari PES, residivis kasus narkoba ini kembali harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Karanaur, Pariaman. Saat penangkapan, polisi menemukan sabu-sabu. PES ditangkap polisi bersama teman wanitanya bernama Hernita saat mengonsumsi sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan beberapa bungkus plastik kecil yang diduga untuk membungkus sabu-sabu. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Mapores Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Keterangan polisi pada Senin petang, tersangka belum lama keluar dari penjara karena kasus yang sama. Kepulangannya dari penjara kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, warga sering melihat tersangka melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya. Adalah seorang residivis yang baru keluar. Dahulunya pernah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Pelaku ini juga tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, karena mindset yang tertuang dalam pikirannya, di dalam otaknya bahwa berdagang narkotika jenis sabu ini lebih cepat mendapatkan keuntungan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Keduanya diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuan.